How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? How you like that? Da da da. Selamat pagi, salam sehat. Kembali lagi dalam pembelajaran yang ke-12 13 ya, 13, yaitu tentang jenis-jenis diagram. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, setelah kita kemarin minggu lalu membahas tentang apa itu diagram, kemudian fungsi diagram dan bagian-bagian diagram. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis diagram. Nah, ada 8 jenis diagram pada Microsoft Excel. Yang pertama ialah diagram kolom atau kolom charts, yaitu diagram yang menunjukkan perubahan data dalam periode waktu yang tertentu. Ya. Diagram yang menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa jenis data. Ya. Dia nanti berbentuk seperti kotak-kotak. Ya. Perhatikan gambarnya. Yang kedua ialah diagram garis, yaitu diagram yang menunjukkan data secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus atau berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Berarti dia secara terus-menerus, rutin, ya. Dia nanti berbentuk seperti garis. Kemudian yang ketiga ialah diagram pie atau diagram lingkaran, yaitu diagram yang menunjukkan ukuran dari suatu jenis, ya, suatu jenis atau suatu item dalam satu rangkaian data. Ya, berarti dia berbentuk lingkaran. Yang keempat ialah diagram batang atau pie, yaitu diagram yang menggambarkan perbandingan antar beberapa jenis atau beberapa item. Ya, kalau tadi dia kolom, dia berdiri. Nah, kalau dia diagram charts atau batang, dia persegi panjang, jadi ke samping dia nanti. Kemudian yang kelima ialah diagram area, yaitu diagram yang menekankan besarnya perubahan dari suatu waktu ke waktu, ya, besarnya berapa besar perubahannya, ya, dari waktu ke waktu. Kemudian yang keenam ialah diagram XY, ya, atau scatter, atau bahasa Indonesianya diagram penyebaran, menyebar dia, ya, yaitu diagram yang menunjukkan hubungan antar nilai numerik atau nilai angka pada beberapa rangkaian data. Kemudian yang ketujuh ialah diagram stok, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan frekuensi harga stok, ya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah grafik atau diagram permukaan atau diagram surface, yaitu diagram yang dikombinasikan dengan dua rangkaian data. Berarti dia ada dua rangkaian data di situ, ya, dalam bentuk peta topografi, ya, topografi yang berbeda. Berarti dia terdiri dari dua jenis rangkaian data
dalam bentuk topografi yang berbeda. Nah, itulah 8 jenis dari yang namanya diagram. Nah, untuk langkah-langkahnya perhatikanlah nanti video berikut ini, ya. Itu dia. Boleh kau perhatikan video ini bagaimana langkah-langkah masukkan di diagram. Nah, ya, demikianlah dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa tetap selalu berdoa. Ya, salam sehat, selamat pagi. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Love